Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Monogram bersama Pepep di sini. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan gue akan menemani kalian di setiap hari Rabu dan Sabtu dengan cerita-cerita horor ataupun narasumber yang membagikan ceritanya di sini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalain lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Monogram Production. Sebut saja namaku Sinta. Nama tokoh di cerita ini semua disamarkan untuk kenyamanan semua. Cerita ini aku alami ketika aku masih berkuliah di Akademi Kebidanan di Jakarta. Kejadian yang aku dan kedua temanku, sebut saja Ayu dan Rita alami ini tidak akan bisa kami lupakan dan melekat di ingatan dari kami bertiga. Kejadian ini terjadi pada saat aku menjalani kuliah kerja nyata atau KKN di salah satu puskesmas yang berada di Jakarta sekitar tahun 2012. Seperti layaknya orang yang baru masuk kerja di tempat yang baru, di minggu pertama aku dan kedua temanku mencoba untuk beradaptasi dan berkenalan dengan rekan kerja kami dan juga para senior kami, agar dalam melayani pasien kami bisa saling bekerja sama dengan baik. Ada juga di antara mereka yang ternyata merupakan mahasiswa KKN, tetapi beda universitas denganku. Jika dihitung, jumlah mahasiswa KKN di puskesmas tersebut ada 8 orang, termasuk kami bertiga. Aku cukup senang dengan lingkungan tempatku bekerja ini, walaupun aku harus pulang pergi menuju tempat kerjaku, tapi tidak masalah. Karena ketika bertemu dengan bayi-bayi yang baru dilahirkan, sangat membuatku senang. Terlebih jika si ibu dari bayi-bayi itu bisa selamat dari proses persalinannya. Banyak pembelajaran yang kudapat di sini. Banyak ilmu-ilmu praktek yang diberikan oleh bidan seniorku di tempat ini. Tak jarang, aku dan kedua temanku sering dapat giliran untuk jaga malam. Dan biasanya ketika kami jaga malam, saat tidak ada pasien yang akan melakukan persalinan, kami beristirahat di ruang yang disediakan khusus oleh kepala bidan untuk kami para perawat sembari menunggu adanya pasien. Hingga tiba suatu malam yang membuat para pekerja di puskesmas ini gempar, di mana pada waktu itu aku memilih untuk tidak beristirahat di ruangan yang disediakan di tempatku bekerja. Entah kenapa, aku merasa risih karena di situ ada juga teman KKN-ku dari universitas lain yang merupakan laki-laki. Akhirnya aku mengajak Ayu dan Rita untuk pindah ke ruang kebidanan, dan mereka berdua pun setuju untuk kami beristirahat di sana. Kami pun meminta izin untuk teman-teman yang lain dan bergegas menuju ke ruang kebidanan. Ruang kebidanan adalah ruang perawatan untuk pasien yang telah melakukan tindakan persalinan, baik itu normal ataupun sesar. Sampailah kami di ruang kebidanan. Kami pun mulai memilih posisi masing-masing untuk senyaman mungkin bisa kami beristirahat. Waktu itu kalau tidak salah jam dinding menunjukkan pukul 12.45 malam. Karena aku dan kedua temanku terbangun setelah mendengar ada yang mengetuk pintu ruangan ini. Kami pun saling berpandangan. Ada pasien sepertinya. Ayu berkata sesaat suara ketukan pintu itu. Iya yuk, coba kita sama-sama lihat. Aku menjawab sembari mengajak Ayu dan Rita yang masih setengah mengantuk untuk membuka pintu itu. Suara ketukan pintu kayu yang semakin kencang bukan malah membuatku takut, tetapi aku berpikir ada pasien yang sudah dilakukan tindakan cito atau tindakan emergensi. Kubuka pintu ruangan bersalin ini. Benar saja,
ada sosok ibu-ibu dengan kursi roda berada tepat di depan pintu itu. Loh, ibu suaminya kemana, Bu? Tanyaku. Siapa yang antar ibu ke sini? Rita pun menambahkan. Karena jujur saja, aku dan kedua temanku agak sedikit aneh melihat situasi ini, di mana pasien yang setelah melakukan tindakan menaiki kursi roda sendiri, tidak ada yang mendorong. Karena jika dipikirkan, pasien yang sehabis tindakan operasi pasti terasa lemas jika harus memutar roda dari kursi roda yang ia duduki sendiri. Kami pun kebingungan. Biasanya jika ada pasien yang masuk ke ruang kebidanan pun harus ada suster yang mengantar dengan membawa data-data dari pasien tersebut. Dan itu sudah merupakan prosedur di sini. Mungkin suaminya sedang di administrasi depan. Ayu mencoba untuk memecah suasana. Ya sudah, kalian bawa masuk ibu ini, aku ke meja administrasi depan ya, kataku yang berinisiatif untuk mengecek ke meja administrasi. Setelah melihat Ayu dan Rita membawa masuk ibu ini, aku pun bergegas menuju meja administrasi, melewati lorong dan sampailah aku di depan ruangan operasi. Karena untuk menuju ke meja administrasi, aku harus melewati beberapa ruangan termasuk ruangan tindakan. Aku membuka ruangan ini, hembusan hawa dingin berhembus keluar dari dalam, menerpa kulitku. Tidak ada orang, dan sepertinya tidak ada yang habis tindakan operasi, gumamku dalam hati. Karena biasanya jika ada yang telah melakukan tindakan, ruangan ini pasti sedikit agak ramai, tapi tidak pada saat itu. Aku pun berbalik badan dan melanjutkan perjalananku ke meja administrasi. Tak lama berselang, sampailah aku di meja administrasi. Terdengar suara TV samar-samar. Sepi sekali, gumamku. Ternyata memang benar keadaan itu sangat sepi. Hanya suara TV yang memecah kesunyian pada saat itu. Dan jam dinding di ruangan menunjukkan pukul 1 malam. Aku membangunkan suster yang berjaga di meja administrasi. Sus, aku mau tanya, apakah ada keluarga pasien yang mendaftar? Tanyaku. Keluarga pasien? Dari tadi jam 9 tidak ada pasien yang masuk, jawab suster penjaga. Aku pun keheranan, dan aku pun menceritakan apa yang barusan kualami di ruang kebidanan. Itu di ruang kebidanan ada ibu-ibu dengan kursi roda. Aku pikir habis tindakan emergensi. Saat ditanya siapa yang antar, ibu itu diam aja. Ceritaku ke suster penjaga. Dan niatku ke sini karena ingin meminta data-data si pasien tersebut. Tetapi sekali lagi, suster penjaga meyakinkan aku jika memang tidak ada pasien yang masuk di waktu itu. Lalu, siapa ya ibu itu? Tanyaku dengan sangat keheranan. Kemudian aku pun menuju ke ruang istirahat, di mana ada teman-temanku yang sedang beristirahat di situ. Ron, Win, Andi, bangun. Aku membangunkan mereka. Tak lama mereka pun terbangun karena mendengar suaraku. Winda bertanya, "Ada apa sih, In?" Lalu aku menjawab dan menjelaskan, tadi sekitar jam 12:30 lewat, ada ibu-ibu yang mengetuk ruang kebidanan. Tapi anehnya ibu itu gak ada yang anter. Makanya aku ninggalin Ayu dan Rita di sana. Sedangkan aku ke meja administrasi untuk memastikan dan meminta data dari ibu tersebut. Tetapi dari tadi gak ada pasien, kata suster penjaga. Tak lama dari itu, aku dan teman-teman bersama-sama menuju ke ruang kebidanan. Karena kami sepemikiran jika ada sesuatu yang tak beres. Mudah-mudahan Ayu dan Rita gak kenapa-napa.
ucap Roni pada kami semua. Tak lama berselang, kami pun sampai di ruang kebidanan. Tapi ada keanehan di situ. Aku dan teman-teman melihat lampu di ruangan itu berkedip-kedip, mati dan hidup. Tapi begitu aku mencoba membuka pintu itu, ternyata pintu itu seperti terkunci dari dalam. Kami semua yang berada di luar pada saat itu sangat panik. "Yuk, ayo, Tak." Aku memanggil kedua temanku yang tadi aku tinggalkan bersama ibu-ibu itu. "Coba gue panggil bantuan keluarga sekitar deh." Roni pun berinisiatif untuk memanggil bantuan ke security dan warga setempat. Tak lama berselang, warga pun mulai berdatangan. Dan kebetulan saat itu ada salah satu dari mereka yang memanggil Pak Ustadz. "Assalamualaikum, ada apa ini?" tanya Pak Ustadz kepadaku. "Waalaikumsalam Pak Ustadz, teman saya di dalam nggak menjawab dan pintu ini sulit untuk dibuka. Padahal tidak dikunci dari tadi," jawabku dengan panik. Setelah itu Pak Ustadz meminta untuk kami semua berdoa bersama dan membaca surat-surat pendek Al-Quran yang kami bisa. Tak lama pintu itu dengan mudahnya bisa terbuka. Alhamdulillah, kami semua mengucap syukur karena kami bisa menolong teman kami di dalam. Begitu pintu itu terbuka, kami pun terperangah saat melihat kondisi kedua temanku, Ayu dan Rita, yang tergeletak pingsan di lantai ruangan itu. Dan ibu-ibu yang bersama mereka tadi sudah tidak ada. Nah, ini menurut sudut pandang Ayu dan Rita ya. Pada saat Sinta menuju ke meja administrasi depan yang terletak di pintu depan puskesmas, Ayu dan Rita membawa masuk ibu-ibu itu dan membantu memindahkannya ke kasur pasien. Karena tak ada pikiran yang aneh, Ayu dan Rita beranggapan ibu-ibu ini adalah manusia. Tapi tak lama berselang, keran air yang berada di wastafel di ruangan tersebut seperti ada yang memainkan. Keran air tersebut terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Ayu pun menghampiri wastafel tersebut dengan keheranan. Tak biasanya ini terjadi. Pada saat yang bersamaan pun Rita sehabis membaringkan ibu-ibu itu ke kasur, tiba-tiba ibu-ibu itu berbisik, "Sus, lampunya matiin aja." Rita pun menjelaskan, "Maaf Bu, lampunya tidak bisa kami matikan karena kami harus rutin mengecek kondisi pasien di ruangan ini." Ibu itu tetap membujuk, "Gak apa-apa Sus, matiin aja lampunya. Kan gak ada orang lain selain kita di sini." Rita tetap dengan pendiriannya, "Maaf Bu, sekali lagi kami tidak bisa mematikan lampunya." Setelah obrolan ini, ada kejadian yang membuat Ayu dan Rita tergeletak tak sadarkan diri di ruangan ini. Karena tiba-tiba ibu ini berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan, menggunakan gaun putih usang serta lusuh ada bercak kecoklatan seperti tanah, rambut yang berantakan dengan muka yang semakin putih pucat dengan penuh darah. Sambil menirukan orang yang sedang menyisir rambutnya, sosok ibu-ibu tersebut berubah menjadi sosok kuntilanak yang mengerikan dan tertawa ke Ayu dan Rita. Hihihihihi. Sontak Ayu dan Rita merasa lemas dan berteriak minta tolong. Dan akhirnya karena sangat ketakutan mereka berdua pun tak sadarkan diri. Sampai pada akhirnya Ayu dan Rita tersadar saat semua orang sudah menolong mereka. Tamat. Wow. Gimana ceritanya? Ya itu tadi cerita dari seorang teman yang tak ingin disebutkan namanya. Ini kejadian yang dialami bertemu temannya sih sebenarnya, si
si Ayu dan Rita bertemu dengan sosok ibu-ibu yang berubah menjadi kuntilanak di dalam sebuah ruang kebidanan. Buat kalian yang pengen menjadi narasumber yang memiliki pengalaman horor dan pengen menjadi narasumber di sini, kalian boleh langsung aja DM ke Instagramnya Monogram Production atau Instagramnya Bang Didin. Atau kalian punya cerita horor tapi tidak bisa datang langsung ke studio, kalian bisa kirimkan cerita kalian melalui Google Form ya. Nanti biar kalian gak susah carinya, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Jangan lupa juga buat kalian yang pengguna Spotify, mampir juga ke Spotify Monogram Production di Ngobrol Mistis. Jangan lupa di follow dan di voting bintang 5. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan. Terakhir gue Pepe undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.